Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Ya, kita lanjutkan lagi ya cerita nabi-nabi ya yang terjadi pada tanggal 10 Muharram ya atau 10 Asyura. Yang tidak kalah penting lagi di situ terjadi peristiwa terbebasnya Nabi Yunus alaihissalam dari ikan paus ya. Jadi dimuntahkannya Nabi Yunus alaihissalam ini dari ikan paus itu ya terjadi pada tanggal 10 Muharram ini ya. Nah, kalau kita ngomong soal Nabi Yunus ini ya, ini banyak sekali pelajaran yang boleh kita ambil atau bisa kita petik ya, menjadi pelajaran buat kita semuanya dan menjadi teladan buat kita semuanya ya. Yang perlu kita ketahui kalau kita membaca dari berbagai macam ya sejarah ya, artinya yang disampaikan oleh beberapa ahli sejarah. Dan juga kita baca di berbagai macam ya referensi yang kita ambil dari berbagai macam media ya Mas. Ya. Itu Nabi Yunus itu kan sebetulnya adalah, kalau kita ngomong dari jalur keturunan ya, nah, jalur keturunan ini Nabi Yunus ini kan ayahnya ya Nabi Yunus bin Matta ya, ini keturunan dari Bani Israel ya, dari Bani Israel. Nah, dari jalur Nabi Yakub alaihissalam kemudian terus ke atas Nabi Ishak dan akhirnya ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mbah-mbahnya ya Nabi Ibrahim gitu ya. Ya, Nabi Ibrahim. Kalau dia umat yang lain tuh nyebutnya Abraham gitu ya. Ya. Kalau kita ngomongnya Ibrahim ya hanya beda ucapan saja. Ya tujuannya mestinya sama gitu ya. Ini Nabi Yunus alaihissalam ini sebetulnya kan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk berdakwah ya, artinya untuk mencerahkan, mengingatkan pada suatu kaum ya, itu di daerah Irak sana ya. Nah, kalau Nabi Yunus sendiri sebetulnya kan lahir di daerah Mesir gitu ya, dan diutus oleh Allah itu ke daerah Ninawa ya. Di sana ada namanya daerah Ninawa yang sebetulnya itu adalah di tepian Sungai Tigris ya Mas. Sungai Tigris ya, maksudnya ke arah ya negara, kalau sekarang itu ya negara Mosul ya, ibu kota Mosul itu ya, provinsi atau ibu kota itu pokoknya Mosul ya, kota Mosul ya, Irak gitu ya. Yang jelas negara Irak gitu ya, di Baghdad sana. Nah, ceritanya kan diutus ke sana karena pada saat itu kaum yang ada di daerah Ninawa itu pokoknya rusaknya masa ampun. Ya, ini zaman dulu itu memang kalau ada kaum yang rusak tuh memang diutus orang nabi atau seorang rasul gitu loh. Ini zaman dahulu itu. Tapi setelah nabi terakhir kita Nabi Muhammad SAW kan kesininya tidak ada nabi lagi, karena nabi itu ya terakhir ya Nabi Muhammad gitu ya. Jadi walaupun sekarang ini mungkin ada satu daerah atau suatu negara atau satu kaum yang rusaknya masa ampun, ya enggak ada utusan nabi lagi ya, yang ada paling ya para dai gitu kan. Para kiai, para ustadz gitu ya, yang memberikan pencerahan gitu kan ya, kan kira-kira begitu kalau sekarang ya. Ya namanya syiar atau dakwah gitu. Nah, ceritanya Nabi Yunus ini kan diutus oleh Allah itu untuk ke daerah itu. Nah, kerusakan moralnya masa ampun. Karena namanya moral itu, kalau namanya moral yang rusak itu melebihi daripada hal-hal yang lain. Karena apapun bisa dilakukan, gitu ya. Tidak hanya sekedar rusaknya moral, artinya juga terutama adalah kaum tersebut ya sudah mengingkari Tuhan. Ya, artinya sudah banyak menyekutukan Tuhan. Maka Nabi Yunus ini diutus oleh Allah itu untuk supaya orang-orang itu kembali pada Tuhan yang Maha Kuasa atau Tuhan yang Maha Esa, artinya memberikan pelajaran atau ajaran tauhid gitu ya, mengesakan Tuhan kembali, ya mengesakan Allah. Nah,
pada saat beliau sampai ke sana dan mengajak, yang namanya dakwah kan ya mesti mengajak gitu ya Mas. Ya memberi nasihat, mengajak dan seterusnya dengan berbagai macam cara. Ya. Ternyata tidak berhasil. Ya. Dan itu tidak main-main loh. Artinya kalau kita ya, kalau umat ya seperti kita ini umumnya nih, kita umumnya ya. Kalau mengajak seseorang sekali, 2 kali, 3 kali itu bosen enggak? Ini enggak mau. Ya, sekali 2 kali aja kita tuh orang sudah bosan. Wah, pancen telo tenan gitu kan orang orang apa namanya ngomongnya apa ngawur itu kan gitu ya. Apa istilah telo gitu ya. Wah, nggak mau diajak bener gitu ya. Nah, biasanya udah bosan kita itu ya. Tapi enggak, bagi para nabi itu ya memang beda makomnya, juga beda ya prinsip, dan juga ya jelas yang itu memang utusan gitu kan, ya jelas beda. Tidak main-main ya, tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, enggak sehari, 2 hari, seminggu, setahun tuh enggak. Ya, ngajak seperti itu sampai 33 tahun, bayangin. Ya, ini menurut sejarah begitu. Ngajak kebaikan enggak mau ya, ngajak untuk mengesahkan Tuhan enggak mau. Tetap mereka melakukan keserikan gitu ya. Akhirnya apa ya? Akhirnya Nabi Yunus ya lama-lama juga ya mangkel gitu kan. Namanya tidak setahun 2 tahun sampai 33 tahunnya, lama-lama yo nggak sabar gitu ya. Lama-lama nggak sabar, akhirnya Nabi Yunus ya menyampaikan sama kaumnya ini, kalau Anda ya ngomongnya gampangnya, kalau Anda itu tidak mau bertobat gitu ya, nggak mau kembali pada mengesahkan Tuhan ya, kalau melihat peristiwa-peristiwa sebelumnya itu Allah akan memberikan satu azab gitu ya. Azab itu memberikan satu ancaman hukuman gitu ya. Nah, dan Nabi Yunus ini memberitahu pada kaumnya yang nggak mau beriman ini ya, bahwa 3 hari ke depan akan ada azab dari Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Dan dia pergi gitu loh masalahnya. Dia meninggalkan kaumnya itu sambil ya, dalam diceritakan sejarah itu ya sambil rodo marah gitu, sambil mangkel gitulah istilah. Nah, ini sebetulnya akan diceritakan juga di dalam Al-Quran ya. Dalam Al-Quran itu disampaikan firman Allah dalam surat As-Saffah ayat 147 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yuzidun ya, yang artinya kurang lebih adalah, dan kami utus dia, yaitu Nabi Yunus alaihissalam, kepada 100.000 orang atau lebih ya, itu tadi ya. Jadi diutus ke kaum yang di daerah Niwawa di Irak itu. Setelah dia meninggalkan kaumnya ini ya, dia akhirnya ya namanya meninggalkan ya mau pergi lagi gitu, mau pulang kemana gitu ya. Dia mungkin mau ke Mesir kembali atau gimana ya. Akhirnya ketemu sebuah kapal ya yang akan berlayar gitu. Akhirnya Nabi Yunus ya ikut sama rombongan kapal ini ya, toko luweh mungkin gitu ya. Kaumku yang ora iso dinasihati toko luweh tak tinggal wae, mesti itu ya akan kena azab sama Tuhan gitu kan. Karena kan seorang nabi kan mungkin sudah diinformasikan oleh Tuhan gitu ya. Akhirnya dia berlayar ikut rombongan, tapi di tengah perjalanan ya, artinya di tengah lautan itu secara tiba-tiba terjadi badai ya. Namanya badai itu kan luar biasa kalau di lautan itu, ombak yang nggak karu-karuan gitu kan Mas. Apalagi kalau yang yang ditumpangi oleh Nabi Yunus ini kan udah zaman dulu yang namanya, walaupun istilahnya kapal itu kan ya nggak mungkin kapal kayak kapal yang model sekarang yang canggih-canggih itu ya Mas. Ya kapal pesiar yang gede-gede kayak gitu ya enggak ya. Ya kapal ya kalau sekarang mah bilangnya mungkin perahu besar gitu ya. Ya artinya perahu yang umum lah ya untuk penumpang itu. Ada badai
ya hujan, petir, badai, otomatis ombak tuh nggak karu-karuan besarnya gitu ya. Nah otomatis ini kan semua kru yang ada di kapal itu termasuk juga pemimpin kapal di situ kan ya bagaimana mencari supaya bisa selamat nih kapal gitu kan. Maka saat itu diperintahkan, ya, perintahkan semua barang-barang yang dibawa oleh penumpang ya dilempar ke laut gitu kan. Mau tidak mau pilihannya kan begitu. Nah, apa mau selamat nyawa apa karena kalau tenggelam ya sudah artinya hilang semua gitu kan, wassalam semua gitu ya Mas. Salah satu pilihannya awalnya adalah semua barang-barang dilempar ke laut. Akhirnya semuanya dilempar ke laut, barang-barang bawaan itu apapun jenisnya gitu. Nah, yang berat-berat gitu ya Mas. Ya namanya orang berlayar kan mesti bawa-bawaan gitu kan Mas. Ya jangan ke zaman dahulu ya, yang namanya bepergian itu ya bisa berbulan-bulan. Wong kita mau ke Jogja saja gitu kan, atau mau ke Jakarta saja ya mesti bawa koper gitu ya Mas. Setidaknya bawa salin gitu ya. Nah, apalagi yang zaman dahulu yang memang berlayarnya itu punya tujuan tertentu sehingga ya mesti bawa barangannya banyak dan berat-berat. Nah ini lempar semua. Setelah dilempar semua, wayo, ombaknya makin gede. Ya, artinya perhitungan mereka yang nahkoda kapal ini kan yo mikir ini kalau seperti ini terus kapal bisa tenggelam, tidak bisa mengendalikan kapal dengan baik gitu kan. Maka akhirnya pilihan terakhir adalah manusia yang ada di dalam kapal itu harus dikurangi. Wah ini satu pilihan yang berat kan Mas. Ya, cuman siapa kan yang harus dikurangi ini kan begitu. Nah disinilah akhirnya karena kalau memilih seseorang itu ya tidak mungkin gitu kan. Ya orangnya juga mungkin yang akan dipilih ya tidak mau gitu kan Mas. Ya pada pengen hidup gitu ya Mas. Akhirnya apa yang digunakan yaitu dengan menggunakan sistem undian. Diundi. Sopo sing namanya keluar nih sekarang ini ya, ibaratnya gitu ya. Ya habis sing kudu jebur ke laut gitu ya Mas. Akhirnya ini kan urusannya dengan nasib gitu ya. Ya karena kalau ini nggak ada yang mau seperti ini, ya udah ini mati bersama gitu loh. Mau tidak mau kan begitu. Nek enggak kan ya tetap paling enggak ada yang hidup kan begitu. Ya terpaksa akhirnya diundi. Nah dalam undian ini ya, yang lagi-lagi masuk orang yang harus menyebur ke laut tuh ya Nabi Yunus alaihissalam ini. Dan undian itu tidak hanya sekali, itu sampai diulang sampai 3 kali loh. Kok ya Nabi Yunus terus yang dapat. Kalau kita dapat arisan oke gitu ya. Ini dapatnya adalah dapat untuk jebur ke laut, untuk bunuh diri gitu ya Mas. Nah ini ceritanya begitu ya. Oke kita lanjutkan lagi untuk episode berikutnya. Demikian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.